Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom semuanya. Shalom semuanya, teman-teman yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, rekan-rekan remaja pemuda GKJ Wonogiri Utara. Kita ketemu lagi pada persekutuan kita, persekutuan remaja dan pemuda GKJ Wonogiri Utara pada kali ini yang spesial banget nih ya. Iya. Spesial banget, karena telur ya? wah pakai telur, telurnya double, martabak. Karena pada hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Kristus. Maka itu PA kita kali ini kita ambil suatu tema yang namanya Kebangkitan Kristus mengubah kehidupanku. Ya, sudah siap untuk bersekutu? Sudah. Harus siap. Harus siap ya, karena sudah siap dan karena ini spesial banget, kita juga mau pujikan satu nyanyian yang spesial karena ini Hari Kebangkitan. Kita buka persekutuan kita dengan satu pujian, Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Kita mengimani bahwa nama Yesus memang kuasanya di atas segala apapun. Amin. Kita nyanyikan satu lagi pujian ini, Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. 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 Ya, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Amin. Memang luar biasa banget ya, yang namanya Luar biasa. Paskah itu mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi sampai Minggu Kebangkitan itu peristiwa yang harus kita maknai sangat dalam gitu ya. Yap. Karena nggak ada sejarah lain yang seperti ini gitu kan. Bagaimana Tuhan Yesus itu mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa kita. Maka dari itu harus kita maknai betul dengan tema yang kita angkat sore hari ini gitu kan. Bahwa kebangkitan Yesus itu mengubahkan hidup kita sebagai para umatnya, umat Kristiani. Ya, kita sapa-sapa yang di rumah setelah kita nyanyikan tadi, pastinya di rumah juga berkobar. Kita harapkan semangatnya Harus berkobar. harus gitu ya, harus berkobar. Meskipun masih dalam rundungan masa pandemi, wah ini kapan berakhirnya? Kadang-kadang gitu ya, kapan berakhir. Tapi kita tetap harus semangat untuk memuji nama Tuhan gitu ya. Amin. Amin. Ya, kita akan buka persekutuan kita dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan PA kita pada sore hari ini yang mana akan bisa membuat apa istilahnya perubahan dalam kehidupan kita untuk memperingati hari Paskah sampai kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali bahwa pada sore hari ini Engkau kembali mempertemukan kami semua, anak-anak-Mu, umat-Mu dalam satu wadah remaja pemuda GKJ Wonogiri Utara. Dan kami mengucap syukur lebih-lebih bahwa kami masih bisa melakukan persekutuan bersama-sama meskipun melalui podcast dalam kanal YouTube ataupun yang lain ya Bapak, dalam nuansa yang berbeda, namun hal ini tidak mengurangi bagaimana rasa syukur kami untuk menyambut Hari Raya Paskah dan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami tidak akan sia-sia Bapa, dan semua itu bisa mengubahkan hidup kami untuk lebih percaya akan kuasa-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapa persekutuan kami dari awal pertengahan hingga akhir, kami serahkan para petugasnya, baik kami pribadi sebagai worship leader, juga singer, juga nanti Pendeta Bastian yang akan memberikan renungan ya Bapak, kiranya apa yang keluar dari mulut kami, apa yang menjadi pujian kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, juga para pemain musiknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk rekan-rekan yang ada di rumah, yang menyaksikan melalui YouTube ya Bapak, kiranya juga tidak mengurangi berkat yang akan mereka terima pada sore hari ini melalui perenungan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Banyak hal yang mungkin kami perbuat masih banyak salah ya Bapa, mungkin yang kami perbuat masih banyak dosa. Kami mohon ampun semua ini dalam tangan kuasa-Mu, karena kami percaya satu nama yang mampu mengampuni dosa kami, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Sekali lagi kami serahkan persekutuan kami dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. 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 Ya, Mas Pendeta Bastian, kalau saya manggilnya lebih enak Mas. Gitu. Puji Tuhan banget ya. Ternyata podcast untuk PA kita masih berlangsung. Ya, Amin. Amin. Masih istilahnya, meskipun ya kita nggak usah memandang viewer dan sebagainya, tapi kita yakin bahwa acara kita ini mampu memberkati banyak orang. Pasti Ya. memberkati Mas. Iya, oke. Kira-kira nih, teman-teman pasti seminggu ini ada sesuatu hal nggak nih yang diterimakan? Nah, pasti ada kejadian, pasti ada sesuatu Berkat hal, Tuhan. ya berkat Tuhan, sehingga ya agak-agak sedikit nyerempet-nyerempet sama tema kita lah gitu ya. Kalau saya pribadi, satu hal yang selalu saya sering bikin sharing sama teman-teman itu, istilahnya ya memang betul kebangkitan Tuhan Yesus itu mengubahkan hidup saya secara pribadi, karena saya punya pengalaman istilahnya agak kurang enak waktu masa SMA saya, Mas Pendeta. Jadi masa SMA saya sedikit ada permasalahan keluarga, tapi saya bersyukur di mana orang tua saya itu datang lagi atau kembali bersatu itu saat Paskah. Wah, Jadi momen ini begitu terkenang ya. Iya, mengenang banget waktu saya di Purwokerto itu. Jadi saat Paskah itu orang tua saya bersatu lagi. Nah, ini menjadi suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan saya. Kalau singer kita gimana nih? Ya. Kita tanya Punya nih. enggak ya momen-momen Pasti kayak gini? ada, pasti ada. Mbak Dia sama Mbak Fanya. Mbak Fanya. Ya, kira-kira siapa duluan nih? Mas Dia, Mbak Dias dulu. Oh Mbak iya, Dias dulu. iya, monggo. Mungkin ada kesaksian apa nih? Kalau dari minggu ini kan hari Minggu ini tuh jadwalnya buat ujian sekolah. Terus puji Tuhan karena jadwal UTBK aku tuh dapatnya 1 bulan ke depan, jadi masih bisa ada waktu buat belajar buat ujian sekolah, terus ada waktu juga buat belajar buat ujian di Poltekkes. Jadi Tuhan tuh benar-benar baik karena bisa memilah dan memilih waktu yang terbaik buatku. Wah, luar biasa. Karena memang Tuhan berkuasa atas segala waktu. Yap. Wah. Dan menyediakan Menyediakan waktu itu. Wah, ini kesaksian dari Mbak Dias. Kalau Mbak Fanya nih. Wah. Mbak Fanya gimana? Beberapa minggu yang lalu habis ada ulangan, terus nilainya ya bagus lah, lumayan. Oh iya, berarti gift ya, diberikan anugerah kepintaran. Iya, kepintaran. Jadi Sehingga, anugerahnya bukan nilainya, tapi kepintaran. kepintarannya, sehingga bisa Kemampuan. mengerjakan semua soal dan tugas-tugas Iya. sampai nilainya bagus. Ya, Betul. itu berkat anugerah yang luar biasa yang kadangkala kita sehari-hari itu nggak menyadari, kadang-kala gitu. Tapi sebagai seorang Kristen kita harus mengimani dan percaya betul bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah atas campur tangan dari kuasa Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, itu. Sebenarnya pengen kalau pengen juga sih nanti
yang di rumah sharing gitu, lewat chat Iya, tuh, betul. gitu kan. Nanti mungkin podcast Atau, yang ke depan ya, nanti kita benar. bacain tuh gitu kan, sharingnya teman-teman lewat chatting atau apa. Atau Jadi, bisa di grup. di grup mungkin pemuda ya, remaja. gitu. Mungkin di share dulu temanya gitu ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan kita pada PA pada sore hari ini. Dan sebelum itu kita akan nyanyikan satu pujian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan sehingga kita lebih tahu dan lebih paham di hari yang spesial ini, hari kebangkitan Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan nyanyikan satu pujian, sampai akhir hidupku. Mari kita pujikan pujian ini dari hati kita dan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Setia sampai akhir hidup. Kita pujikan dengan sungguh. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku ya Tuhan. Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Berserah padamu Tuhan. Ini aku berserah Hanya pada rancangan-Mu ya Tuhan itu. pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari kita pujikan sekali lagi dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang sungguh, dengan hati yang siap untuk menerima firman Tuhan sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa laluku Tuhan. Tak peduli masa lalu, Kau tetap memilihku Tuhan untuk melayani. tetap memilihku. Kau ubahkanku Tuhan. Kau sempurnakan hidupku Tuhan. Jadi sebuah karya yang indah. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia
sampai akhir hidupku. Wah, pujian yang menyentuh sekali ya kata-katanya, bagaimana Tuhan itu menghendaki kita setia sampai pada akhir hidup kita. Dan Apalagi kita masih muda, Mas. Wah, betul. Iya, kita masih muda. Mengingat ya saya sudah tua sebetulnya. Nah, tapi jiwanya muda. Tenang-tenang, saya selalu jiwanya muda. Harus gitu. Iya, meskipun di antara semua. Apalah arti sebuah angka gitu Apalah kan. arti sebuah angka. Yo jane ono. Iya. Iya, oke, kita akan masuk ke renungan kita, teman-teman yang di rumah dan juga yang ada di gereja saat ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan berdoa. Nanti Mas Bas yang berdoa sekaligus langsung untuk membawakan renungan kita pada sore hari ini. Oke. Untuk itu saya persilakan kepada Mas Pendeta Bastian. Ya. Oke, teman-teman yang ada di rumah, mari bersama kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Sungguh pada saat ini kami bersyukur karena kebangkitan-Mu ya Tuhan, senantiasa menjadi sarana bagi kami untuk merenungkan kehidupan kami. Menjadi sarana kami untuk mengubah kehidupan kami. Dari yang semula hanya terpatri dengan dosa. Namun saat ini Engkau menebus kami melalui kebangkitan-Mu. Kami percaya dan sungguh-sungguh percaya ya Tuhan, bahwa di dalam kami pada saat ini melaksanakan PA secara khusus, kami memperingati kebangkitan-Mu melalui Paskah ini. Engkau hadir dan menjamah kami. Pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya. Berilah kasih karunia, agar kami dapat mengerti dan berhikmat, agar kami mampu menggali dan juga merenungkan arti firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mohon secara khusus Engkau hadir di dalam kehidupan kami dan menguatkan kami agar kami dapat menjadi pelaksana firman. Tuhan berkatilah agar sungguh kami laksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan dalam hal ini hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu. Kiranya apa yang keluar dari mulutnya yang terbatas hanyalah semata-mata kasih dan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Amin. Oke. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Shalom teman-teman. Shalom. Oke. Saat ini kita mengambil sebuah tema yang menarik sekali. Kebangkitan Kristus mengubah kehidupan. Kebangkitan Kristus mengubah kehidupan. Bagian apa dalam hidup saya yang mau diubah Kristus sih? Kadang orang-orang, anak-anak pemuda remaja kadang berpikir seperti itu ya, udah nyaman dengan apa yang ada di dalam kondisinya. Sudah masuk di dalam apa yang disebut pada saat ini sebagai zona nyaman. Nah, ini yang sebenarnya berbahaya. Saat kita masuk di dalam zona nyaman ini, ternyata kita kemudian bertanya, janiki ngopo, untuk apa perlu Paskah? Jika tadi temanya kebangkitan Kristus mengubah kehidupan, kenapa harus diubah? Kita akan belajar pada saat ini teman-teman. Secara khusus kita akan melihat bacaan kita di dalam kitab surat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kita akan melihat surat 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kita tidak akan membaca secara keseluruhan, tetapi kita akan membaca bagian nats kita pada saat ini. Bagian nats kita yang akan menjadi perenungan kita adalah 8 ayat 8 sampai ayat 11. Ayat 8 sampai ayat 11 kita akan membacanya. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 11. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama
seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melaksanakan firman-Nya dalam hidup hari lepas hari. Hosiana, amin. Siana. Oke, teman-teman, sebelumnya aku mau nanya khususnya buat Mas Sevil, Mbak Dias, Mbak Fanya. Dulu pernah punya superhero favorit enggak? Atau tokoh favorit tapi bukan tokoh real ya? Fiktif ya, tokoh fiktif favorit. Mas Sevil pernah punya? Oh jelas. Siapa Mas Sevil? Ultraman Cosmos. Ultraman Cosmos. Cosmos. Kipas angin Cosmos Modesta. Bukan, itu beda. Bukan Ultraman. Itu bukan Ultraman. Oke, malah iklan gitu. Ntar dimonetize loh. Mbak Fanya punya tokoh fiktif enggak? Wonder Woman. Wonder Woman. Wih. Wonder Woman yang dulu apa yang sekarang? Sama aja. Oke, Wonder Woman. Mbak Dias punya enggak? Kamica Makarin. Aduh, sopo Aduh, meneh. itu di Space Tune. Tiap jam 12 siang pulang sekolah ada itu. Oke, Kamica Kamica Makarin. Itu gimana sih? Aku kok belum pernah denger. Itu tuh dia tuh dari planet di luar bumi toh, terus dia datang ke bumi, terus dia tuh punya kekuatan gitu, tapi di bumi itu juga ada musuhnya gitu loh Mas. Oh, kekuatannya apa? Kekuatannya dari mata. Oh, dari mata turun ke hati. Saya baru mau bilang itu. Aduh, klasik sekali guyonan kita Mas Sevil. Itu era-eranya Powerpuff Girl gak sih? Bener ya? Iya, Era-eranya itu ya? Kayaknya iya deh. Iya ya, Oke. era-eranya Powerpuff Girl kayaknya ya. Di Space Tune ya? Space Tune ya. Nah, masalahnya zamanku rano Space Tune, Dek. Mungkin zaman teman-teman yang ada Space Tune mungkin bisa ketik di komen. Oh. Apa kira-kira yang menjadi superhero favorit teman-teman? Superhero yang difavoritkan oleh teman-teman itu apakah tadi superhero yang lama seperti superhero-nya Mas Sevil? Kelihatan ya. Kipas angin Cosmos Modesta. Iya. Atau superhero yang ya sejak dulu sampai sekarang sama seperti yang tadi difavoritkan oleh Mbak Fanya, atau superhero-nya Mbak Dia, superhero yang baru-baru saja ini dikenal lewat Space Tune. Kalau aku dulu Mas Sevil dan teman-teman, dulu favoritku adalah ini, Kamen Rider. Nah, saiki dikenal dengan Satria Baja Hitam. Mbuh, maksudnya baja hitam kuwi apakah memang tubuhnya yang hitam, tapi sebenarnya enggak sih, karena ada celeretnya hijau ya kalau enggak salah ya. Dan dia juga bisa berubah jadi apa sih dulu? Kamen Rider Neo apa ya? Yang warnanya biru. Warnanya merah biru. Merah biru. Pakai selendang. Betul ya. Nah, klasik sekali. Nah, tapi teman-teman, bagian yang paling aku suka adalah saat dia melakukan henshin. Dulu zaman dulu ya, zaman waktu itu kalau tidak salah ditayangkan di salah satu TV swasta. Iya, betul. Nah, ditayangkan di salah satu TV swasta karena dulu harus pakai bahasa Indonesia. Jadi kata henshin itu harus diubah jadi bahasa Indonesia. Jadi berubah gitu. Ingat sekali dulu
setiap ada apa baik itu iklan ataupun setiap ada acaranya, filmnya Kamen Rider itu pasti hampir bisa dipastikan aku berdiri di depan TV sendiri terus langsung berubah gitu. Dengan gayanya. Dengan gayanya, betul. Dan itu tidak malu. Nah, coba bayangkan sekarang. Kalau sekarang gimana ya? Jangan Malu-maluin. Enggak usah ya, enggak usah lihat. Bukan malu lagi tapi udah malu-maluin. Nah, itu teman-teman. Pasti teman-teman juga punya salah satu superhero favorit. Nah, mungkin juga superhero kalian sama dengan aku. Nah, coba saya itu termasuk orang yang senang dengan era-era 90-an. Dulu saya pernah iseng untuk membedah. Kira-kira bedanya superhero yang dulu sama sekarang itu apa sih? Punya pendapat enggak nih teman-teman? Punya pendapat enggak? Mas Evi punya pendapat? Saya. Bedanya apa? Jelas banyak bedanya. Banyak bedanya. Banyak. Yang pertama gambarnya halus yang sekarang. Oh iya. Bahkan sama-sama acaranya Bahkan ya. sama-sama Foto-foto Ultraman Cosmos. Ya sama-sama Kamen Rider ini kok apik saiki. Apik saiki. Oh, bareng tak tilik. Oh, itu ternyata gambarnya lebih bagus sekarang. Gambarnya lebih Berarti kan teknologinya sudah berubah. Teknologinya Ya, sudah berubah. teknologinya bagus Oke. sekarang. Fanya pernah bedain nggak Wonder Woman yang dulu sama yang sekarang? Bedanya apa, Fanya? Kalau yang dulu kayaknya masih animasi, kalau yang sekarang udah real. Oh oke. Itu salah satu poin penting teman-teman. Yang dulu itu animasi, tapi sekarang bahkan sudah ke live action dan bahkan sudah yang terakhir ini kalau nggak salah dia muncul di muncul di salah satu platform online dan harus ditonton online gitu sampai hits hype banget. Oke, makasih. Dek Dias, kira-kira apa sih Mbak Dias punya pandangan nggak bedanya superhero yang dulu sama sekarang itu apa? Apa ya? Nek dulu tuh menang terus. Oh dulu menang terus? Ya, nek sekarang kayaknya banyak kalah. Banyak kalahnya, oke. Bener. Kalau diperhatikan teman-teman dulu itu menang terus, bener sih. Setiap ada kejahatan diperangi pasti menang. Tapi kalau sekarang itu seakan menampilkan sisi lain. Sebenarnya bukan kalah terus, tapi menampilkan sisi lain dari superhero itu. Menampilkan sisi lain dari pahlawan itu. Gitu. Misalkan saja Kapten Amerika. Zaman dulu Kapten Amerika itu menyenangkan sekali. Tapi sekarang pasti ada sisi negatifnya. Sampai ada film Civil War dan sebagainya. Itu dulu, tapi menurut saya perbedaan paling jelas adalah perubahan. Berubah. Superhero zaman dulu itu yang asik adalah saat waktu berubah. Ultraman, terus Kamen Rider dan yang lain-lain. Tapi sekarang sepertinya enggak harus pakai berubah. Ketoknya dadi aneh ngono nek superhero nganggo berubah. Wonder Woman sekarang, kalau dulu Wonder Woman pasti harus berubah, lalu Superman pasti harus dulu meledah kayak benih buka baju lalu berubah. Tapi sekarang ketoknya dadi aneh ngono. Nah, ini yang unik. Perubahan. Cara berubah ini yang unik. Nah, teman-teman, mari kita lihat bacaan kita hari ini. Yuk, kita lihat lagi. Di sini disampaikan di dalam jemaat Korintus bahwa ternyata latar belakangnya orang-orang Korintus itu sudah mulai mempertanyakan lagi. Opo iya sih kebangkitan Tuhan Yesus itu begitu sakral? Jadi teman-teman, di sini di dalam suratnya kepada Korintus, Rasul Paulus menyampaikan kegundahannya kepada jemaat Korintus. Kok kowe iso-iso sampai mempertanyakan hal itu? Apa yang membuatmu mempertanyakan hal itu? Begitu. Bahkan di sini sampai dijelaskan, betul-betul sampai dijelaskan di ayat 3 saya bacakan. Sebab yang sangat penting
telah kusampaikan kepadamu, ini saking judeke Paulus menghadapi jemaat Korintus, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kalau di sini pernyataannya mungkin sederhana ya, karena tidak ada tanda bacanya, tidak ada bahasa Indonesia itu kan bahasa yang sangat netral begitu. Tidak ada unggah-ungguh, tidak ada cara membacanya, tidak ada ada cara membacanya, namun intonasinya bisa berubah gitu. Tapi sebenarnya di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, bagian ini adalah bagian yang sangat-sangat menekankan. Sesuai dengan kitab suci, coro-coro niki nganti Paulus itu sampai getak begitu. Sesuai dengan kitab suci. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Tidak cukup dengan hal itu teman-teman. Di bagian akhir Paulus memberikan bukti. Paulus memberikan bukti bahwa ia telah menampakkan diri pada Kefas. Pada Kefas itu Petrus, pada ke-12 murid, menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara ini, 500 jemaat Tuhan sekaligus, dan bahkan sampai sekarang mereka hidup, tapi beberapa ada yang meninggal pada zaman itu, pada zaman Korintus ditulis. Selanjutnya yang menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul, dan yang paling akhir menampakkan diri kepadaku. Bagian ini yang menjadi luar biasa. Karena tidak hanya bukti yang disampaikan, tapi bagian ini adalah bagian di mana Paulus memberi kesaksian. Bahwa tidak hanya aku menerima pernyataan akan penampakan akan kebangkitan Kristus, namun aku yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul ini, dulu berubah. Aku yang sekarang bukan aku yang dulu. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Paulus enggak nyanyi itu sih karena belum diciptakan pada saat itu. Tapi ini yang mau ditekankan Paulus. Bahwa aku tuh dulu sudah berubah. Aku yang sekarang itu adalah perubahanku yang dulu. Dan ini yang menjadi bukti bahwa Kristus betul-betul bangkit. Makanya tema kita begitu indah. Kebangkitan Kristus itu buat apa sih? Kalau kita mempertanyakan, kita tuh udah nyaman-nyaman aja mas. Buat apa sih harus sampai sekarang itu harus mempertanyakan tentang kebangkitan Yesus, kenapa di gereja harus ada perayaan Paskah. Mungkin sebagian kita akan berpikir seperti itu. Tapi yang paling penting dari kebangkitan Kristus sebenarnya adalah apa yang dipersaksikan oleh Paulus. Kebangkitan Kristus mengubah kehidupanku. Tentu perubahan ini bukan perubahan yang negatif. Ini yang paling penting. Dadi wong gereja kuwi ora mesti wong apik. Nah ini, orang yang hadir di gereja, orang jemaat Kristus itu tidak semuanya baik, tidak. Tidak semuanya betul-betul sempurna, tidak. Tapi mereka sudah berubah menjadi lebih baik. Berubah dari dulunya yang dia entah apapun keadaannya dulu, entah dia menganggap yang pokoknya sekarang lebih baik daripada yang dulu. Ini jadi orang-orang yang ada di gereja, orang-orang jemaat Allah adalah jemaat-jemaat yang berubah. Nah, apalagi di masa-masa Paskah ini kita juga menghayati bahwa tanggal 30 Maret kita merenungkan tentang 20 tahun Tuhan memberkati GKJ Wonogiri Utara, gereja kita. Perubahan baik apa yang sudah kita nyatakan? Makanya di dalam tema
HUT kita podo ngoyoto. Berakarlah, bertumbuh dan nanti akan berbuah. Ini fase kan? Mas Evil ya, ini fase. Di mana kita harus ngoyot dulu, harus berakar dulu, baru kemudian bertumbuh, baru kemudian berbuah. Demikian pula perubahan harus dinyatakan. Karena masih ingat moto dari gereja reformasi, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est. Gereja reformatif adalah gereja yang terus-menerus berubah. Seiring apa? Seiring kebangkitan Kristus. Jadi Paskah, kenapa setiap tahun dinyatakan Paskah? Kenapa setiap tahun dirayakan Paskah? Agar kita bisa berubah lebih baik daripada yang dulu. Ini yang tadi dinyatakan lewat cerita-cerita kita. Yang tadi dinyatakan lewat ceritanya Mas Sevil, dinyatakan lewat ceritanya Mbak Fanya, dinyatakan lewat ceritanya Mbak Dias. Yang dulu, yang sekarang itu lebih baik dari yang dulu. Ini yang dikehendaki sebagai Paskah. Teman-teman yang ada di rumah, mari saat ini kita merenungkan bahwa mungkin dunia ini begitu berubah, begitu tajam, apalagi di masa pandemi saat ini. Namun mari, perubahan itu adalah untuk menuju yang lebih baik. Paskah adalah sarana kita, kebangkitan yang mengubahkan kita. Selamat Paskah, selamat menghayati perubahan kehidupan menuju ke yang lebih baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Wow ya. Wow, satu kata wow banget ya. Luar biasa banget ternyata ya. Di balik sejarahnya yang disampaikan Paulus lewat Korintus bahwa sebuah penegasan. Betul. Ya, penegasan dari Paulus bahwa ya Tuhan Yesus itu memang mati dan kemudian bangkit. Ya. Dan karena itu juga Paulus juga diubahkan. Nah, betul. Alasan Paulus berubah bahwa hadirnya Tuhan Yesus dalam kehidupan Paulus, Dan sebuah penegasan mengubahkan ya, dan hidup mengubahkan Paulus. hidupnya. Itu yang harus kita cermati meskipun kita hidup di zaman sekarang, Nah, ya kan? Kita nggak lihat hidup zaman dulunya, tapi kita harus mengimani. Kita tetap harus mengimani. Dan kita tetap harus percaya bahwa ya dengan kita merayakan Paskah sampai kita memperingati kebangkitannya, hal-hal itu yang akan kita jadikan sebuah reason, sebuah landasan atau dasar bahwa kita harus berubah menuju arah yang lebih baik secara iman dan secara kehidupan kita sehari-hari. Ya, luar biasa banget. Dahsyat banget ya ternyata kasih Tuhan ya. Dahsyat banget ya. Untuk itu kita akan menyambut kedahsyatan dari renungan kita pada sore ini dengan sebuah pujian Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Mari kita nyanyikan dengan sungguh, kita nyanyikan dengan sukacita menyambut kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Serukan dari utara ke selatan. Dari kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh
bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Ya, teman-teman yang di rumah, mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita dan kita meyakini bahwa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Yesus, nama Yesus. Hanya nama Yesus disanjung tinggi. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, luar biasa. Nggak kerasa ya kalau kita tuh semangat muji Tuhan, benar-benar fokus mendengarkan firman Tuhan tuh nggak kerasa, tahu-tahu udah sampai ujung aja acara kita persekutuan sore hari ini. Ya, kita mau berdoa syafaat dan juga untuk teman-teman di rumah juga kita harapkan juga ikut berdoa dengan kita karena banyak yang harus kita doakan, bangsa dan negara kita, termasuk juga orang tua kita, studi ya, yang masih berstudi, Pak Bas. Berstudi terus kita belajar itu terus ya, long life education. Dan terlebih kita harus doakan juga karena beberapa waktu lalu kita baru mendengar ada peristiwa bahwa gereja, salah satu gereja di Makassar, Gereja Katedral Makassar. Gereja Katedral di Makassar mengalami musibah bom. Wah, kok lagi dan lagi. Ya, kita doakan supaya semua yang terlibat di dalamnya diberkatilah sama Tuhan, diberikan penghiburan dan jangan sampai lagi ada peristiwa serupa di masa-masa yang akan datang, gitu ya. Kita akan bagi doa syafaat kita untuk bangsa dan negara, nanti Mbak Dias ya, bangsa dan negara, kemudian nanti untuk studi dan orang tua nanti Mbak Fanya ya, kemudian nanti saya bagian apa ini? Gereja dan persekutuan kita ya. Nanti yang nutup Mas Pendeta berarti. Boleh. Oke, gitu ya. Jadi Mbak Dias dulu, Mbak Fanya, saya berdoa untuk gereja dan kegiatan kita selama Paskah ya, sama masa kebangkitan juga, nanti ditutup oleh Mas Pendeta. Oke? Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi ini semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya melihat, Tuhan kiranya mendengar suara rakyat-Mu ya Tuhan, suara jemaat-Mu ya Tuhan di Indonesia ini yang akhir-akhir ini ya Tuhan masih mengalami krisis ekonomi karena adanya akibat pandemi ya ini ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati jemaat-Mu di Indonesia ini, memberkati seluruh rakyat Indonesia, memberkati seluruh jajaran pemerintahannya, sehingga ya Tuhan bangsa Indonesia boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mau berdoa buat gereja katedral di Makassar yang beberapa hari lalu ya Tuhan mengalami musibah karena adanya pembunuh diri di sana ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk
keluarga korban yang ditinggalkan, kiranya Engkau memberikan penghiburan, kiranya juga Engkau yang memberkati gerejamu dimanapun berada ya Tuhan di Indonesia ini, kiranya Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, sehingga ya Tuhan nama boleh semakin dipermuliakan di manapun kami berada. Kami mau menyerahkan Indonesia ini dalam tangan kuasa Tuhan, Tuhan yang menyingkirkan setiap malapetaka di negara ini, Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh melewati segenap masalah-masalah di negara ini ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang manis, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi garam dan terang di negara Indonesia ini ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, kami pinta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengelola bangsa dan negara kami, yang memberkati bangsa dan negara kami. Haleluya. Ya Tuhan, dan juga tolong berkati orang tua kami yang ada di rumah, dan tolong berkati mereka dari mara bahaya ataupun suatu penyakit ya Tuhan. Tolong berkati mereka juga ya Tuhan, dan juga ya Tuhan tolong bantu kami yang akan studi juga, dan juga untuk para yang mengikuti tes perguruan tinggi juga ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ya, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bahwa sekiranya persekutuan kami boleh kami laksanakan hingga saat ini ya Bapa, meskipun masih di tengah masa pandemi, namun Engkau masih memberikan cara, Engkau selalu memberikan cara dan waktu ya Bapa untuk kami boleh bersekutu, boleh kami berbagi dan bercerita bersama-sama tentang bagaimana kuasa-Mu berpengaruh dalam kehidupan kami, bagaimana kebangkitan-Mu mengubahkan hidup kami. Kami berdoa untuk persekutuan kami ya Bapa, remaja pemuda GKJ Wonogiri Utara, karena setiap individunya ya Bapa, selalu Engkau iringi perjalanannya Bapa, baik yang berstudi, Engkau jadikan suatu kesaksian dalam studinya, dengan keberhasilan nilai-nilai yang dicapainya. Baik itu yang bekerja ya Bapa, Engkau juga jadikan kesaksian dalam pekerjaannya, dalam setiap rintangan yang dihadapi, dan dapat jadi berkat untuk memberkati orang lain ya Bapa. Juga yang berprofesi yang lain-lain ya Bapa, dalam persekutuan remaja pemuda kami ya Bapa. Namun kami percaya bahwa Engkau selalu mengiringi kami hari lepas hari, masing-masing individu lepas individu ya Tuhan, kami mempercayai itu. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh bersekutu dalam gereja ini, Gereja Kristen Jawa Wonogiri Utara, dalam setiap rangkaian kegiatan memperingati Hari Raya Paskah, memperingati bagaimana sebuah cerita ya Bapa bahwa Engkau bersedia mengorbankan hidupmu untuk menghapus dosa-dosa kami, sehingga menjadi sebuah kesaksian bahwa Engkau juga bangkit dari antara orang mati ya Bapa. Dan dari situlah kami menjadi sebuah dasar bagi kami untuk kami boleh berubah dalam kehidupan kami untuk menjadi lebih baik dari segi keimanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami serahkan segala aktivitas gereja kami, kiranya Engkau yang mengamankan, kiranya hanya kuasa tangan-Mu saja Tuhan yang melindungi kami, sehingga kami jauh dari segala mara bahaya dalam kami bersekutu untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang saat ini kami peringati melalui kebangkitan Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami merasa bahwa di dalam kehidupan kami sungguh kami jauh dari kata sempurna, dan seringkali kami tidak merasa bahwa dosa-dosa yang membuat kami makin jauh kepadamu, membelenggu kami, sehingga kami begitu nyaman merasakannya. Ya Tuhan, kiranya melalui kebangkitan-Mu, Engkau mengingatkan kami, agar kami semakin lebih baik tiap hari, tiap saat. Berkati agar kami menjadi pribadi yang lebih baik dari hari yang kemarin, dan secara khusus kiranya Engkau yang mengembangkan iman kami, kiranya Engkau yang memperkuat iman kami, menambahkan pengetahuan kami akan kasih setia Tuhan. Kami telah berdoa, dan kiranya apa yang telah kami haturkan dapat Engkau dengarkan. Kami memohon di dalam nama tunggal
Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang bangkit dari antara orang mati dan mengubah, membangkitkan kami. Amin. Amin. Ya. Luar biasa banget hari ini. Berkat tercurah sangat banyak saya rasa. Amin. Ya, amin ya. Dengan segala cerita tadi, termasuk kesaksian yang teman-teman tadi. Dan kita mau nutup perjumpaan kita dengan satu pujian menutup dari Kidung Jemaat 188. Kristus bangkit. Soraklah. Ya. Teman-teman yang di rumah nyanyi ya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Bait yang kedua. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Bait yang keenam. Kita nyanyikan bersama-sama. Raja Agung terimalah, haleluya. Sorak puji semesta, haleluya. Hormat kami bergema, haleluya. Kaulah hidup yang bakal, haleluya. Selamat sore, Tuhan memberkati dan Selamat Paskah.